Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Muda Yesus Sekundus Tauhis dengan NIM 2002611107. Saya adalah dokter muda yang saat ini bertugas di Departemen Ilmu Penyakit Dalam, dan pada hari ini saya akan mendemonstrasikan mengenai pemeriksaan fisik untuk anggota ekstremitas. Jadi pemeriksaan fisik ekstremitas yaitu adalah suatu pemeriksaan fisik yang meliputi anggota ekstremitas kita, yaitu adalah bagian dari lengan dan tangan, juga meliputi panggul, paha, dan juga kaki. Untuk pemeriksaan ini adalah bertujuan apakah adanya satu penyakit yang mengganggu anggota gerak. Biasanya ada ditandai dengan mungkin ada bengkak, kesulitan bergerak, nyeri pada saat pergerakan, dan melalui pemeriksaan fisik ini akan dicari penyakit yang mendasari. Adapun ini membantu untuk penegakan diagnosis penyakit seperti gout arthritis, osteoartritis, rheumatoid arthritis, ataupun juga diabetic foot akibat diabetes mellitus, dan juga penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan yang berdampak langsung terhadap anggota gerak. Oleh sebab itu, mari kita mulai untuk pemeriksaan fisik pada hari ini. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Dr. Muda Isyurun, saya dokter yang bertugas pada klinik hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Leo, Dengan Bapak Leo. Bapak Leo, umur berapa Bapak Leo? 32 tahun, 32 tahun. Tinggalnya di mana Bapak? di Jalan Danau Tempe. Di Jalan Danau Tempe. Kalau boleh tahu pekerjaan Bapak sehari-hari? Satpam di kafe. Satpam di kafe ya. Apakah Bapak sudah menikah atau belum? Belum. Belum menikah. Baik Bapak. Kalau boleh tahu untuk datang ke sini ada dengan tujuan apa Pak? Nah, saya ingin buat surat keterangan sehat. Baik Bapak, kalau begitu. Baik, sesuai dengan arahan pada hari ini juga, karena Bapak mau dibuatkan surat keterangan sehat, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk anggota gerak ya Bapak ya. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan pada bahu, pada siku, pada tangan, juga pada daerah pinggul, lutut, dan juga kaki. Nah, nanti untuk seluruh pemeriksaan ini akan ada rangkaiannya, mungkin nanti akan dilibatkan tangan Bapak, kaki Bapak akan digerak-gerakkan seperti itu. Dan mungkin nanti ketika pada saat pemeriksaan ada rasa tidak nyaman karena mungkin harusnya dilenturkan, direngkangan dan segala macam. Namun jika nanti di tengah-tengah pemeriksaan ada yang benar-benar merasa tidak nyaman atau nyeri, bisa disampaikan kepada saya ya Pak ya. Apakah semuanya ini jelas? Ya, jelas. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Ya, bersedia. Baik, kalau begitu kita bisa bersiap-siap ya Pak ya. Kita akan mulai untuk pemeriksaannya ya. Ya. Coba sekarang. Kita akan memulai pemeriksaan untuk ekstremitas bagian atas terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Bapak, saya boleh minta tolong untuk dibuka bajunya terlebih dahulu, Bapak. Baik. Yang pertama kita akan memulai dari inspeksi terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita bagi yaitu adalah dari bagian bahu terlebih dahulu. Pada inspeksi bahu diperhatikan apakah adanya satu kelainan, apakah ada satu deformitas ketika pasien duduk. Ya, Pak, bisa coba tarik nafas, buang. Baik, tidak ada posisi bahu yang miring sebelah, tidak ada posisi bahu yang berbeda. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi dilakukan untuk melihat apakah adanya perbedaan pada bahu kiri dan kanan, dimulai dari anggota di otot-otot di sekitar leher. Pak, apakah ada rasa nyeri ketika saya lakukan seperti ini? Tidak. Tidak ada ya. Baik. Baik, pada pemeriksaan palpasi jika tidak ditemukan ada kelainan, selanjutnya kita akan mencoba untuk gerak aktif dan juga gerak pasif. Pak, ikutin saya ya Pak ya. Ya. Tangan kanannya terlebih dahulu Pak. Bisa tangan kanannya ke depan, diangkat ke samping, kemudian ke belakang Pak. Baik. Apakah bisa ditekuk seperti ini Pak? Dibuka. Baik. Apakah ada nyeri Pak ketika digerakkan? Tidak ada. Yo, sekarang kita coba tangan sebelahnya Pak. Tangan kirinya ke depan, ke samping, ke belakang. Baik. Kemudian coba ditekuk Pak seperti ini. Iya. Apakah ada nyeri Pak? Tidak ada. Tidak ada. Baik.
dari gerak aktif bahwa dari ruang pergerakan tidak ada kelainan. Selanjutnya kita akan coba dengan menggunakan gerak pasif. Permisi ya Pak. Baik, dari gerak pasif dari tangan kanan tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya saya akan pergerakan dengan pada tangan kiri. Baik. Baik, sudah saya. Selanjutnya kita akan coba untuk pemeriksaan khusus bahu, yaitu untuk pemeriksaan aplay. Bapak bisa mulai dari tangan kanan ke kanannya dulu ya Pak ya. Ya. Bisa seperti ini Pak. Bisa. Sampai ke belakang Pak. Bisa. Bisa. Ada nyeri? Enggak. Tidak ada. Sekarang dari bawah begini Bapak. Ada nyeri? Enggak. Tidak ada. Sekarang disilangkan Pak ke pundak sebelahnya sampai ke belakang. Apakah ada nyeri? Enggak. Tidak ada. Baik, tangan kanan sudah. Kita yang tangan kiri Pak. Ya. Dari sini sampai ke belakang. Ada Pak? Enggak. Tidak. Lewat bawah? Ke atas? Tidak ada Pak. Yo, sekarang disilangkan. Apakah ada nyeri? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Baik, untuk pemeriksaan bahu sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan siku. Ya, kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan siku. Bapak, boleh tolong untuk diluruskan tangannya? Iya, baik. Pertama kita akan lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita melihat apakah adanya perubahan warna, apakah adanya perubahan bentuk, ataupun juga adanya satu timbul seperti kecurigaan adanya satu massa yang tidak normal pada kedua tangan. Ketika diluruskan maupun juga ketika ditekuk. Boleh tolong ditekuk dulu Pak sikunya. Baik, terima kasih. Perhatikan dari inspeksinya bahwa dari sini ditemukan tidak adanya kelainan. Baik Pak, boleh diluruskan kembali. Selanjutnya kita akan lakukan untuk palpasinya. Yang pertama kita lakukan palpasi pada otot bicep dan tricep, kemudian pada daerah decubitus, baik. Dari tangan kiri tidak ditemukan kelainan. Selanjutnya pada tangan kanan lakukan yang sama. Baik, tidak ada perubahan. Dari tadi saya dipegang begini Pak, ada nyeri Pak? Tidak ada. Pada kedua tangan tidak ada ya. Seperti itu ya. Baik, pemeriksaan palpasi sudah selesai dilakukan. Selanjutnya kita akan coba ya Pak ya. Baik Pak, boleh silakan ditekuk tangannya terlebih dahulu. Keduanya diluruskan. Ditekuk kembali, diluruskan. Apakah ada nyeri? Tidak ada. Apakah ada rasa tidak nyaman? Tidak ada. Baik Pak, sekarang dibalikan tangannya Pak. Kembalikan lagi. Baik, apakah ada nyeri ketika melakukan pergerakan tersebut? Tidak ada ya Pak ya. Nah, saya coba gerakan ya Pak ya, permisi. Baik. Pemeriksaan siku sudah selesai dilakukan dan pemeriksaan siku tidak ditemukan kelainan. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada pemeriksaan pergelangan tangan dan juga tangan. Boleh masih dibuka Pak tangannya ya. Dibuka tangannya. Yang pertama kita akan inspeksi dari pergelangan tangan dan tangan. Pastikan apakah di daerah sendi-sendinya terdapat kepemengkakan, perubahan warna, dan yang lain-lainnya yang dicurigai sebagai satu kelainan. Apakah ada bentuk dari jari-jari mengalami satu pemendekan, ataupun juga perubahan dari sudutnya, terdapat angulasi pada jari-jari, terdapat satu deformitas, harus diperhatikan. Dan pada ini tidak ada. Nah, dilakukan palpasi untuk perubahan suhu pada ujung-ujung jari, pada pergelangan tangan, apakah ada perbedaan suhu atau tidak, apakah terdapat akral yang dingin, atau juga dapat ditemukan apakah adanya edema perifer, terutama pada pergelangan tangan dan pada tangan, dan di sini tidak ditemukan. Untuk pergerakannya, ya Pak, sekarang boleh ditekuk tangannya seperti ini Pak. Baik, diluruskan kembali, ditekuk lagi Pak, diluruskan. Boleh digenggam tangannya Pak.
Dilepas, genggam, lepas. Untuk jari-jarinya Pak, bisa digerakkan. Bisa seperti ini Pak. Ada nyeri? Ketika ini tidak ada ya Pak ya. Gitu. Baik Pak, boleh untuk jari-jarinya bisa begini. Ada nyeri Pak? Enggak ada. Tidak ada ya. Baik. Permisi ya Pak ya. Boleh untuk digenggam. Lepas. Genggam. Lepas. Boleh digerakkan, ditekuk. Lepas. Baik. Tidak ada Pak, tidak ada nyeri ketika saya lakukan itu ya Pak ya. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan uji Valentines. Bapak boleh ikuti tangan saya seperti ini Bapak. Punggung tangannya ketemu. Iya. Gitu. Ditahan ya Pak ya. Kita akan coba selama 1 menit. Apakah ada nyeri ya Pak ya? Nah, selama 1 menit. Apakah ada nyeri? Tapi keluhan sebelumnya tidak pernah ada nyeri tangan ya Pak ya? Enggak pernah. Tidak ada ya Pak ya. Ketika begini apakah ada nyeri Pak? Enggak ada juga. Tidak ada ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, untuk pemeriksaan tangan juga sudah dilakukan bahwa kesimpulan dapat dilakukan bahwa dari pemeriksaan sendi dan juga anggota gerak pada ekstremitas atas tidak ditemukan adanya kelainan. Akan lanjutkan dengan pemeriksaan dari ekstremitas bawah. Dimulai dari pemeriksaan untuk panggul. Untuk pemeriksaan panggul, yang pertama kita melihat pada ketika posisi pasien berdiri seperti ini, kita akan evaluasi pada panggul, terutama pada saat pasien diam maupun nanti pada saat pasien bergerak. Yang pertama, daripada saat pasien diam, kita dapat untuk ketika pasien masih memakai baju, kita dapat menarik apakah adanya satu kelainan, apakah adanya perbedaan dari panjang kaki, ketika dari postur berdiri, apakah ada kaki yang tertinggal atau tidak, terutama apakah akhirnya ada perubahan dari postur tubuh yang akhirnya pasien terlihat lebih miring sebelah atau tidak. Namun dari pengamatan pasien berdiri secara diam tidak ada. Sekarang Bapak boleh untuk jalan lurus lalu balik lagi ya Pak ya. Boleh balik. Baik. Dari pemeriksaan pasien ketika sudah berjalan pun tidak ada ditemukannya satu kelainan. Inspeksi lebih lanjut akan dilakukan ketika dilanjut. Jadi Bapak boleh untuk siap-siap, kita akan melakukan pemeriksaan di atas ranjang ya Pak ya. Baik. Kita akan lanjutkan untuk inspeksi pada di panggul. Bapak boleh minta tolong dinaikkan bajunya sedikit Bapak. Baik, terima kasih. Baik, untuk dari pengamatan tidak ada seperti adanya bekas luka, adanya kerusakan ataupun adanya juga kemungkinan gambaran massa pada daerah panggul. Selanjutnya saya akan lakukan pada palpasi, terutama pada daerah di sekitar ini ya. Permisi ya Pak. Ada nyeri Pak? Nggak ada nyeri Pak? Tidak ada ya. Baik. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan lakukan untuk pergerakan aktif. Baik Bapak, boleh tolong diangkat kakinya. Yang kaki kanan terlebih dahulu, ya. Kemudian boleh ditekuk Pak. Ditekuk kakinya ke dalam, iya. Bisa diputar ke arah sini Pak. Atau ke arah luar juga. Baik, boleh diluruskan dulu. Bisa kakinya dimasukkan begini Pak? Iya, seperti itu. Apakah ada nyeri Pak ketika digerakkan gitu? Tidak ada ya Pak ya. Bisa dibuka, direnggangin kakinya keluar? Iya, baik. Ada nyeri Pak ketika itu? Tidak ada. Baik Pak, boleh di sebelahnya juga Pak? Sama? Iya, boleh diangkat. Seperti itu. Dibuka. Ya, boleh ditekuk seperti itu. Ada nyeri Pak? Tidak ada ya. Baik. Dari pemeriksaan untuk ROM aktifnya tidak ada untuk keluhan nyeri. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan untuk pergerakan pasien. Permisi ya Pak. Ya. Ada nyeri Pak? Kayak begini? Tidak ada ya.
Tidak ada ya Pak ya? Nggak ada. Baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan yaitu uji batuk. Permisi ya Pak. Ya. Kita mulai dengan kaki sebelah sini terlebih dahulu. Saya akan memberikan penekanan. Kemudian saya akan melakukan perabagi. Ada nyeri Pak? Nggak ada. Tidak ada ya Pak ya? Baik. Uji Patrick ini kita untuk mencari kelainan terutama pada apakah adanya sciatica, terutama pada pasien dengan low back pain yang diakibatkan oleh adanya penekanan dari anulus dari vertebra. Ada nyeri Pak? Tidak ada ya Pak ya? Nggak ada. Baik. Untuk anggulnya bisa digerakkan Pak? Keluar ke dalam. Baik. Untuk pemeriksaan panggul sudah selesai dilakukan. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan pada lutut. Dari pemeriksaan lutut kita cek pada bagian lutut, pada daerah lutut apakah adanya satu pembengkakan, apakah adanya satu kemerahan, apakah adanya satu perubahan, apakah ada kecurigaan deformitas, pemendekan, terutama dibandingkan dengan lutut sebelahnya, apakah ada perubahan yang menyebabkan lutut tertarik sehingga berbeda tingginya dengan lutut di sebelahnya. Namun pada pemeriksaan pada pasien ini tidak ditemukan adanya satu kelainan pada daerah lutut. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada daerah otot dan juga pada daerah untuk sekitar di bantalan dan bursa di sendi sekitar ini. Ini siapa? Ada nyeri Pak? Tuh, tidak ada. Tidak juga adanya raba perubahan suhu. Ada nyeri Pak pada tangan kaki ini? Tidak ada ya Pak ya. Baik. Tidak ada ditemukan kelainan pada otot-otot maupun juga pada jaringan lunak di sekitar lutut. Selanjutnya saya akan melakukan untuk percobaan apakah adanya dicurigai adanya efusi cairan terutama pada lutut. Ada dua, yaitu bulle sign dan juga untuk balloon sign. Yang pertama untuk bulle sign, pada suprapatella ini apa yang kita pegang, kemudian yang di bawah kita akan tarik dari arah lateral menuju ke medial, kemudian kita meraba apakah adanya satu pergerakan cairan. Di sini tidak ada, begitu juga pada kaki sebelahnya juga tidak ada. Selanjutnya untuk balloon sign, di mana kita akan temukan ini apakah ada satu pembengkakan, adanya satu penumpukan cairan. Tidak ada. Begitu juga yang untuk sebelahnya. Tidak ada. Maka tidak adanya ditemukan efusi minor maupun efusi mayor pada pasien ini. Selanjutnya, Bapak boleh minta tolong untuk berdiri ya Pak ya. Baik. Setelah kita meminta pasien berdiri, kita akan untuk melakukan pergerakan relaksasi pasien. Pak, saya akan pegang ya Pak ya. Silakan Pak, bisa ditekuk kakinya. Baik. Luruskan, ditekuk lagi Pak. Luruskan. Sebelahnya Bapak. Luruskan. Sekali lagi. Luruskan. Iya. Baik, dari pemeriksaan dari ruang sendi lutut dapat bergerak dengan baik, tidak adanya satu keterbatasan dan juga tidak ada ditemukannya krepitasi. Ini kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan untuk pergelangan kaki dan juga pada kaki. Yang pertama, kita akan lakukan inspeksi terlebih dahulu apakah pada pergelangan kaki dan kaki ditemukan adanya satu perubahan warna, adanya satu pembengkakan pada kaki. Kemudian apakah ada suatu jaringan parut ataupun adanya kecurigaan suatu massa pada daerah kaki. Dalam pemeriksaan ini tidak ditemukan. Baik, untuk palpasi kita lakukan untuk perbedaan pada kedua kaki, apakah ada perubahan suhu, apakah ada perbedaan terutama pada jari-jari kaki, apakah terdapat akral dingin, apakah terdapat edema perifer. Pada pemeriksaan ini tidak ada. Ada sakit Pak ketika saya pegang? Tidak ada ya. Baik, untuk pemeriksaan dari kaki tidak ada kelainan. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan
untuk pergerakan kakinya. Bapak bisa tolong kakinya bisa ditekuk ke arah iya, ke arah punggung kakinya. Baik, boleh lepas, ditekuk ke arah telapak kakinya, Pak. Gitu. Iya. Baik, bisa dibuka ke arah luar, Pak, kakinya. Iya, digerakkan ke dalam. Baik. Itu untuk jari-jari kakinya, Pak, apakah bisa ditekuk? Ya, apakah ada nyeri, Pak, ketika melakukan itu? Tidak ada ya. Selanjutnya kita akan lakukan secara pasif. Ini siapa? Baik, dari pemeriksaan untuk pergelangan kaki dan sendi-sendi kaki tidak ditemukan adanya kelainan. Baik, Bapak. Dari kesimpulan tadi sudah dilakukan ya Pak ya seluruh pemeriksaan untuk pergerakan dari bahu, dari siku, dari pergelangan tangan dan juga tangan, begitu juga dari panggul, lutut dan juga di kaki-kaki. Dari hasil pemeriksaan kami menemukan tidak adanya kelainan ya Pak ya. Jadi untuk nanti bisa dinyatakan bahwa Bapak untuk pemeriksaan fisik ekstremitas anggota geraknya dinyatakan sehat ya Pak ya. Baik, nanti setelah ini saya akan sampaikan untuk nanti dibuatkan suratnya, nanti suratnya bisa diambil di depan ya Pak ya. Untuk sejauh ini apakah ada pertanyaan lain Pak? Tidak ada. Apakah semuanya sudah jelas? Jelas. Baik ya Pak ya, saya ucapkan terima kasih Pak atas partisipasinya ya Pak ya. Baik, demikianlah untuk pemeriksaan fisik dari ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.